Yang pertama saya ulangi, merasa diri diawasi. Yang kedua, keagungan Allah. Tengoklah keagungan Allah. Kalau tak tengok orang yang soleh. Yang ketiga, ingat mati. Ingat mati yang paling mudah. Kalau tengok kawan ni buat dosa, bro, mati kau nanti, bro. Kapas tak lama lagi. Kalau tak perlu bawa kapas setiap hari. Asal ada kawan buat maksiat, kasih kapas dia. Apa, bro? Aku tak tahu. Itulah kau. Kau tak datang ke Baikir Subuhan ceramah Ustaz Anas kemarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini tidak dibicarakan saya jadi MC karena pengurus juga tidak hadir, jadi saya hanyalah orang yang ingin menghidupkan masjid bersama teman-teman, dan juga dari sini untuk pembukaan yang akan menyampaikan aja dari Baikir Subuhan. Kita ada juga penceramah yaitu Ustaz Anas Al-Walami untuk mempersingkat waktu mendekat kami persilakan. Saya izin. Bismillah. Singkat padat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus Masjid Nurul Iman. Wah, nampaklah cahaya-cahaya iman yang datang di masjid ini, insyaallah. Dan yang saya muliakan para jamaah, seluruh para Baikir Subuhan Kota Batam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pertama, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah atas segala curahan rahmat dan nikmat Allah. Manusia ini diciptakan Allah. Manusia ini diciptakan Allah sebaik dan sesempurna ciptaan. Maka Allah banggakan ciptaan manusia ini di hadapan malaikat. Kenapa? Manusia kalau tubuhnya, seluruh kesempurnaan pada dirinya diperhambakan dan dipersembahkan kepada Allah, dia lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau tubuhnya, matanya, kakinya, seluruh yang Allah berikan tak dibawa untuk persembahan diri kepada Allah, dia lebih hina daripada hewan. Itu tandanya manusia tak bersyukur. Jadi dua saja, mau mati mulia atau mati dalam keadaan hina. Hari ini alhamdulillah, umur, sehat, tubuh yang Allah ciptakan hari ini
kita persembahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Amin. Dalam mata dengan takbir. Dah berapa episod saya nampak di sini. Salawat dan salam tentu tak lupa kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sering banyak bersolawat kepada Nabi, kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terakhir postingan saya di Facebook kuburan. Habis itulah tak bisa lagi buka Facebook saya. Jadi saya tengok apalah kabar baik kesubuhan. Barulah buat Facebook baru lagi. Jadi kalau ada yang saya itu bukan orang lain, itu Facebook saya sendiri. Jadi dah lama tak ikut baik kesubuhan. Pas datang ketiduran saya dalam mobil tadi. Mata mengantuk. Untung ada yang bangun. Kalau tak ketinggal saya di Muka Midah. Tapi lama tak berjumpa, wajah-wajah baik kesubuhan ni senantiasa berseri. Saya tengok dah banyak berkurang. Apa dah banyak menikah ya? Alhamdulillah. Mungkin hari ini sedang menunaikan kewajiban sebagai suami, menemani isteri, mungkin ya, masjid dekat. Jadi saya tanya, ini nampaknya mulai berkurang baik kesubuhan. Rupanya mungkin dah banyak menikah. Karena saya siap ceramah kan menyindir menikah. Dengar-dengar sini ada yang tak lama lagi akan menikah ya. InsyaAllah ya. Dah hitung hari gitu ya. 6 menjelang hari H ya. Mudah-mudahan yang belum menikah cepat menikah. Karena kalau yang belum menikah ni subuh-subuh ni terasa. Tapi kalau dah menikah balik ni terasa. Pasti ada yang pijit. Baiklah, mudah-mudahan kita semua sehat. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Subuh ini di Masjid Nurul Iman. Nurul Iman betul ya? Cahaya iman. Tadi awal manusia itu kalau tak lebih mulia dari malaikat, lebih hina daripada binatang. Kalau ingin hidup di atas dunia, tentu kita ni berharap tak banyak dosa. Supaya tak banyak dosa, banyaklah lakukan kebaikan. Karena manusia ni tak lepas daripada dosa. Kalau berdosa, apa cara menghapus dosa itu? Istighfar, taubat, banyak melakukan amal baik. Mudah-mudahan amal kebaikan lebih banyak daripada dosa. Tapi sebelum banyak dosa, jangan berniat, menghapus dosa ni semoga Allah ampun. Banyak caranya, taubat, istighfar. Jangan. Yang harus dilakukan pencegahan. Pencegahan sebelum berbuat dosa. Hari ini ada 4 hal yang bisa membuat kita ini terhalang dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 219. Allazi yaraka taqum, allazi hina taqum. Allah melihat kita dalam keadaan berdiri. Tadi yang sedang berdiri, Allahu Akbar. Jadi manusia yang berdiri di atas dunia ini semua Allah lihat. Jangan sangka kalau tak berdiri, tak tahu kita ni. Bagian belakang, depan, Allah lihat. Wa taqallubaka fis sajidin. Allah juga lihat berubahnya kita bergerak pada orang-orang yang sujud. Jadi atas dunia ini mau berdiri, duduk, sujud, Allah tengok. Yang pertama ini mencegah dari perbuatan maksiat, muraqabah, merasa diawasi Allah. Kita kalau jalan di jalan raya ada pak polisi. Kira-kira ni
Terbayang tak kita SIM kita, helm lengkap, diawasi, takut kita. Bahkan polisi tak razia pun, hanya lewat aja gemetar kita. Jangan-jangan ditanya ini. Apalagi kalau Allah yang mengawasi. Kira-kira kalau Allah mengawasi, sanggup tak buat dosa? Sanggup? Tak sanggup. Kalaulah ada kita ni sedang buat dosa, ada kawan nengok, malu tak kita? Malu. Tapi banyak atas dunia ni orang tak malu lagi. Kalau bosnya mengawasi, kerjanya disiplin, pokoknya tak bergerak. Tapi kalau bosnya tak mengawasi, kerjanya santai-santai saja. Yang pertama, sifat muraqabah. Dalam kitab Az-Zuhdi karangan Imam Ahmad, diceritakan tentang biografi seorang khalifah. Nama khalifahnya Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ada yang kenal? Ada yang kenal Khalifah Abu Bakar? Tak kenal? Kan khalifah yang pertama. Ya Ustaz, tapi tak pernah jumpa. Dalam biografinya, Khalifah Abu Bakar pernah berdiri di atas mimbar. Ini di atas mimbar. Saat beliau berdiri di atas mimbar, beliau sampaikan, saudaraku, malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, kata Abu Bakar, kalau aku ingin pergi ke kamar mandi, ke toilet, aku pasti membawa selembar kain. Saat membuang air kecil, pasti ku tutup wajahku dengan selembar kain. Khalifah Abu Bakar kalau pergi ke kamar kecil, ingin buang air kecil, dia selalu menutupi wajahnya. Karena apa? Karena merasa malu dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tak kenal Abu Bakar? Kata Nabi SAW, kalaulah aku diminta untuk memilih seorang kekasih, pastilah yang kupilih itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Istimewanya Abu Bakar Siddiq, imannya kalau ditimbang dengan seluruh umat Islam, lebih berat imannya Abu Bakar Siddiq. Ini imannya saja lebih berat kalau ditimbang. Ini kalau biker subuhan, ada timbangan iman tu nampak diambil, timbang. Jauh lebih berat. Seluruh umat Islam ditimbang dengan imannya Khalifah Abu Bakar Siddiq, jauh lebih berat imannya Khalifah Abu Bakar Siddiq. Masih begitu imannya kuat, pergi ke kamar mandi bawa selembar kain untuk menutupi wajah. Kenapa? Malu dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau pergi kamar mandi, tak ada malu. Kunci, tak ada nengok lagi. Ini kekelas Abu Bakar Siddiq masih malu. Kita sekarang tak malu lagi, bahkan bangga. Tadi bro minum, ini kelas mahal ini. Sekarang orang macam-macam. Sekarang maksiat tu kalau levelnya tinggi, bangga. Kalau bawa pergi berzina tempatnya yang high class, bangga. Dah pernah kau pergi sana bro? Dah tak malu lagi. Makanya iman, salah satu bukti orang beriman tu punya rasa malu. Yang kedua, dalam kitab Bidayah wan Nihayah tentang Khalifah Utsman bin Affan. Kata Utsman bin Affan, semenjak aku masuk Islam, aku tak pernah lagi mandi dalam keadaan berdiri. Semenjak Khalifah Utsman bin Affan ini masuk Islam, tak pernah mandi dalam keadaan berdiri. Saking malu dan beradabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mandi bersilat-silat lagi lah.
Khalifah Utsman mandi berdiri saja merasa tak sopan di hadapan Allah. Bahkan kata Utsman bin Affan, semenjak aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tak pernah kalau membuang air kecil, aku memegang kemaluanku menggunakan tangan kanan. Saking malu. Begitu, makanya hebat-hebat sahabat Nabi. Hal yang terkecil yang tak tampak oleh manusia, tapi dirinya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni sekarang dah tak malu lagi. Maksiat, duduk berdua, boncengan dengan cewek, peluk. Semalam balik saya tengah malam tengok boncengan cewek, entah suami isteri tak tidak. Dah tak ada malu lagi. Apalagi kalau motornya naik. Kalau sekarang kan tak ada, biker semua boncengannya cowok semua kan. Sekarang dah tak malu, ada yang bangga. Sekarang ni malu tu dah tak ada lagi. Apalagi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni Khalifah Abu Bakar, Khalifah Utsman. Dalam kitab Hilyah Al-Awliya karangan Imam Malik, diriwayatkan oleh Imam Malik, kata Imam Malik, orang yang berilmu itu bukan orang yang banyak hafal hadisnya, tapi orang yang semakin banyak ilmunya itu Allah tanamkan cahaya di dalam hatinya, subur rasa malu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni kalau baik, ini sudah berapa nih? 189 pengajian yang sudah pernah diikuti. 49. Oh, insyaallah sampai 189. Berarti kalau nyebut begitu yang hadir hari ini masih hidup 189. 149 pengajian yang sudah diikuti. Apa tandanya ilmu itu ada bertambah? Kalau hatinya bercahaya. Bagaimana hatinya bercahaya? Nampak masjid setiap subuh. Ini yang hadir-hadir. InsyaAllah mudah-mudahan hatinya ditambah cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahu Akbar. Yang ngantuk-ngantuk bangun dulu. Jadi orang yang berilmu itu bukan yang banyak hadis. An Abi Hurairah, an Ibnu, tak ada. Yang banyak ilmu itu hatinya tu semakin subur merasa malu kepada Allah. Sampai di rumah, hayya 'alas salat. Ya Allah, malu. Ini Allah panggil. Tak datang ke masjid. Nah, hilang rasa malunya. Merasa diawasi oleh Allah. Jadi kalau sifat muraqabah ini ada pada diri, maka pasti diri ini merasa rendah, hina, kecil, tak besar. Kenapa? Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, apa penghalang kita berbuat maksiat? Yang pertama, merasa diri diawasi. Kalau sudah diawasi Allah, malu berbuat maksiat. Yang kedua, melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah seorang ulama yang masyhur bernama Abdul Ghani Al-Muqdisi. Beliau ini seorang ulama yang masyhur di masanya, penuh wibawa. Suatu ketika beliau dimasukkan ke dalam penjara bersama dengan orang-orang Yahudi, satu sel dengan orang Yahudi. Sekarang ini kan banyak orang masuk penjara. Salah ngomong masuk penjara. Salah sampai masuk penjara. Teriak Allahu Akbar aja kadang-kadang masuk penjara pula nanti. Bahaya. Mungkin zaman dulu Abdul Ghani Al-Muqdisi, salah satu ulama yang tak disukai, dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, kebiasaan beliau itu sering solat sunnah 2 rakaat sepanjang malam sampai subuh. Solat sunnahnya 2 rakaat. Saat beliau menunaikan solat sunnah,
itu selalu menangis dengan bacaan tersedu-sedu. Bahkan tangisannya lebih kuat daripada bacaannya. Nah, orang-orang Yahudi sekitarnya itu menengok Abdul Ghani Al-Muqdisi dengan lantunan bacaan Quran sambil menangis, menyebabkan mereka masuk Islam. Oh, aneh ini. Ditanya oleh kawannya Yahudi yang lain, apa yang menyebabkan kalian itu masuk ke dalam agama Islam? Kami ketika di dalam penjara bersama Abdul Ghani Al-Muqdisi, saat dia membacakan Al-Quran sambil menangis, bahkan tangisannya lebih kuat daripada bacaannya, saat itu kami merasa seakan-akan hidup kami telah berakhir. Menengok keagungan Allah, seorang hamba Allah yang begitu tawaduk, melihatnya saja tampak kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ni kalau sering bersama ulama, para kiai, kenapa kita menengok sejuk wajahnya? Karena ada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ustadznya bagus dalam Qur'annya, hafal hadisnya, akhlaknya bagus, maka kalau melihat orang seperti itu, kita ni malas buat maksiat. Maka berkawanlah dengan orang-orang yang soleh. Suatu ketika Abdul Ghani Al-Muqdisi ini jalan ke pasar. Saat dia jalan ke pasar, setiap orang melihat dia mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat orang melihat Abdul Ghani Al-Muqdisi, tampak cahaya di wajahnya dan penuh dengan kewibawaannya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, simahum fi wujuhihim min aris sujud. Tampaklah pada wajah-wajah mereka tanda-tanda bekas sujudnya. Jadi tanda bekas sujud itu bukan karena hitam dai. Oh, ini kalau hitam dai banyak sujudnya. Memang betul banyak sujudnya. Tapi banyak sujud belum tentu betul sujudnya. Pas sujud, hutang banyak. Tapi yang dimaksud simahum fi wujuhihim min athari sujud, tampak tanda-tanda bekas sujud mereka tu ada cahaya. Maka Abdul Ghani ketika dilihat oleh masyarakat, wajahnya bercahaya. Jadi besok kalau tengok kawan ni bercahaya wajahnya, luar biasa sujud kawan. Tapi bukan karena ada lampu di belakang. Pas nampak lampu di belakang, oh kawan, doakan kawan. Bukan. Jadi kalau orang yang sering sujud, itu wajahnya bercahaya. Jadi kalau kadang-kadang ada kawan menengok, wajah kau ni berseri betul. Jangan-jangan sering sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini 149 dalam satu rakaat berapa kali sujud? 2 kali. Berarti kali 2 4 kali. 149 kali 4 berapa tu? 149 kali 4. Oh, dah hampir 600 lah kira-kira gitu. Saya pun tak pandai juga berhitung. 149 berapa tu? 600 kurang 4. 596. Nah, kalau saya gitu pula cara ngitungnya. 600 kurang 4 ya. Karena susah 149, 150 aja kali 4 gitu. Berapa kali sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, merasa diawasi. Yang kedua, tengoklah keagungan Allah, tengok orang-orang soleh, bergaul dengan orang soleh. Kalau semakin bergaul dengan orang soleh, iman kita ni dicas, bercahaya terus dia. Maka tak penting jalan tu jauh. Saya ni mungkin dah lama tak ngecas. Pas ngecas sampai Dengku Amidah gelap, ngantuk mata dia. Oh, nampaknya harus sering-sering sini. Yang kedua, yang ketiga, apa penghalang kita berbuat maksiat?
Yang ketiga, ingat mati dan kejadian setelah kematian. Kemarin di kampung saya ada musibah. Tangga beton. Ketika dia ingin berangkat kerja, turun tangga, tangganya jatuh. Bersamaan dengan tangganya, kebetulan airnya juga dalam, dia pun tertimpa dengan beton. Ketika ingin diselamatkan, dia masih bertarung nyawa di dalam air. Orang tak sanggup mengangkat beton itu. Tak sangka, mungkin berangkat dari rumah, pamit, senyum, pas sampai di pelabuhan, kematian pun datang. Tak ada rencana, tak ada sebab, tak ada angin ribut. Tiba-tiba jatuh tangganya, menimpa dia, terhimpa di dalam air. Tak sempat diselamatkan. Maka menghalangi perbuatan dosa, ingat mati. Ada seorang ahli ibadah zaman dulu, didatangi oleh seorang pemuda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Duduk dia. Saat duduk bersama dengan sang ahli ibadah, orang ini menceritakan aib orang lain. Kawan aku tu tak datang baik kersubuhan. Tak jelas kawan tu. Dia mulai cerita kawan. Tadi aku tengok kalau pergi ke kafe, rajin dia nongkrong. Tapi kalau tak boleh menceritakan aib orang. Apa kata ahli ibadah? Mendengar sang pemuda menceritakan aib tadi, langsung sedih dan menangis. Ditanya pemuda tadi, Ustaz, apa yang menyebabkan Ustaz ini menangis? Wahai saudaraku, engkau sudah tertipu. Engkau lupa bahwa kapas kelak akan ditempelkan di matamu dan tanah akan diletak di bawah kepalamu. Sang ahli ibadah ini mengingatkan, bro, janganlah cerita aib, besok kita ni mati. Besok kapas itu akan menempel di mata kita. Ingat, nanti tanah akan diletakkan di bawah kepala kita. Maka banyak-banyak mengingat kematian. Maka hari ini kalau ada duit, traktir kawan. Karena belum tentu besok kita hidup. Ada duit hari ini? Bawa duit, ajak kawan nongkrong. Ya bro, kata Ustaz ni kita mati tak tahu. Hari ini aku nak traktir. Besok ternyata masih hidup. Giliran kau pula bro, traktir aku. Jadi kalau ada kesempatan berbuat baik, pergunakan. Jadi kalau ingat-ingat mati, maka tengok kubur. Jalan ke kubur tu tengok. Oh begini. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang berkuasa mati. Apalagi kita yang tak punya apa-apa, apalagi yang belum berbini, mati juga. Jangan sangka belum berbini lagi ni, belum berumah tangga, pasti lama lagi. Tapi kalau yang dah berbini kan lebih panjang umurnya, maka cepat-cepatlah berbini. Yang pertama, merasa diawasi Allah. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang soleh, supaya tengok kalau orang yang soleh itu tampak keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, banyak-banyak ingat mati. Yang keempat, terakhir, ingat-ingat nikmat Allah. Lam naj'al lahu 'ainain, kata Allah. Bukankah kami sudah ciptakan kalian dua mata? Coba mata kita. Kalau rindu pada orang tua, kalau mata tak bisa melihat, terobat rasa rindu? Tidak. Pasti pulang kampung kita tengok wajah. Maka ingat nikmat Allah. Allah berikan mata ni, tengok yang baik-baik. Jangan tengok bini orang. Tengok anak orang. Boleh. Gunakan mata. Ingat nikmat mata ni banyak fungsinya. Andai mata ni Allah butakan, tak sampai mungkin kita di masjid ini. Kalau mengingat nikmat Allah, mata, ada hidung, ada telinga, ada bibir. Yang bibir ni bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semua yang ada pada diri ini pemberian Allah. Kira-kira kalau mau buat maksiat, ini titipan punya Allah mata. Nengok maksiat saja.
Atau kaki ni tak pernah melangkah ke masjid, tapi kalau melangkah ke tempat diskotik laju. Maka banyak-banyak ingat nikmat Allah. Renung betul-betul. Ada saudara kita yang tak sempurna, ada saudara kita yang tak bisa melihat. Mata masih bisa melihat, pulang masih bisa tengok anak, pulang masih bisa tengok ibu. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, masih yang muda-muda hari ini semangat saja. Yakinlah, setelah perjalanan hari ini, dia yang sebelah, bro, dulu kita sama, sekarang tak sama. Dulu manggil bro, sekarang dah ada manggil sayang. Maka cepat-cepat menikah. Kalau belum menikah ni, cobaan dosanya banyak. Tengok salah, tak ditengok, susah. Ya. Bagi yang sudah menikah, jangan tengok-tengok lagi karena nak nambah. Jadi kita ni hidup, yang paling penting adalah fokus diri ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kesulitan kita hari ini, semua kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kurangi maksiatnya. Yang pertama saya ulangi, merasa diri diawasi. Yang kedua, keagungan Allah. Tengok-tengoklah keagungan Allah. Kalau tak tengok orang yang soleh. Yang ketiga, ingat mati. Ingat mati yang paling mudah. Kalau tengok kawan ni buat dosa, bro, mati kau nanti, bro. Kapas tak lama lagi. Kalau tak perlu bawa kapas setiap hari. Asal ada kawan buat maksiat, kasih kapas dia. Apa, bro? Aku tak tahu. Itulah kau. Kau tak datang ke Baikir Subuhan ceramah Ustaz Anas kemarin. Jadi besok bawa kapas, yang tak datang tu asal nampak buat dosa, kasih kapas ke dia. Kalau tak, bawa tanah. Kasih tanah. Apa maksudkan ni, bro? Kau tak datang, makanya datang Baikir Subuhan. Kalau kita sering buat dosa, ingat mati. Yang keempat, banyak bersyukur. Masih sehat, masih kuat, masih muda, mata masih terang. Jangan nampak anak gadis saja, masjid tu yang nampak. Terang. Besok kalau dah menikah, mata tu terbatas lagi menengok. Ya, mudah-mudahan perjalanan kita hari ini 149. Masih istiqomah, masih semangat, dan jangan lupa selipkan doa-doa setiap perjalanan masjid itu, mudah-mudahan ketemu jodohnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak gadis, di sini masih banyak yang lain lajang. Dan ada yang sudah laku. Siapa yang di sini yang akan menikah dalam waktu dekat? Tidak. Rusdi ya. Saya sengaja dari tadi karena aura orang menikah itu nampak, bercahaya. Mudah-mudahan rumah tangganya barakah. Amin. Maka kalau ingin cepat menikah, dekati orang yang akan menikah, menular dia. Jadi tengok, tanya trik-trik dia. Ya, mudah-mudahan jangan bersedih. Jodoh masih banyak. Karena zaman akan datang wanita lebih banyak daripada laki-laki. Jangan takut. Aduh Ustaz, dah habis stok Ustaz, tak ada lagi. Banyak, kalian aja tak mencari. Ya, mudah-mudahan itu saja saya doakan. Mudah-mudahan kita semua yang sakit Allah sembuhkan. Orang tuanya yang dalam keadaan sakit Allah sembuhkan. Yang lagi kesusahan Allah lapangkan. Yang kurang ataupun lemah imannya Allah kuatkan. Yang nak berbini insya-Allah tahun ini cepat menikah. Kalau tak ada duit dapat mertua yang banyak kaya. Kalau tak jumpa mudah-mudahan ada yang menawarkan. Itu dah parah betul lah kalau nak menawarkan. Baiklah, terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Ilal liqa fi fursatin ukhra insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.